Selamat malam rekan-rekan semua. Saat ini aku Anissa Yulia Haryanti berasal dari Kemnaker akan menjadi moderator di podcast manajemen ASN. Di sini kita akan membahas tentang apa itu manajemen ASN. Saya sekarang sedang bersama dengan empat narasumber hebat. Yang pertama adalah Muhammad Iqbal berasal dari Kemenpan RB. Yang kedua Bagus Yoga Prasetyo berasal dari Kemnaker. Yang ketiga Dimas Bagus Ardiansyah berasal dari Kemnaker. Dan yang terakhir Muhammad Rafi Falevi berasal dari Kemenpan RB. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin tanya dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan smart governance? Bisa dengan Em, Mas Dimas? Menurut pandangan saya, smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi digital, data, dan juga inovasi. Nah, tujuannya supaya pelayanan publik itu bisa lebih cepat, transparan, dan juga akuntabel. Berarti bukan sekedar soal teknologi ya? Betul sekali. Selain teknologi, smart government juga menuntut partisipasi masyarakat, kolaborasi antar instansi, dan profesionalisme ASN. Jadi yang dikejar bukan hanya modernisasi sistem, tapi juga perubahan pola pikir birokrasi. Oke, kalau menurut Mas Iqbal, gimana sih contoh penerapan atau praktik nyata smart governance? Oke, kalau contoh penerapan atau praktik nyata smart governance, kita bisa lihat di Permen RB nomor 4 tahun 2025. Di situ mengatur tentang flexible working arrangement, yang secara singkat bisa diartikan adalah pengaturan kerja fleksibel, yang dimana sistem kerja yang memberikan fleksibilitas kepada karyawan dalam menentukan waktu, lokasi, dan cara kerja mereka, asalkan tanggung jawab dan target pekerjaan tetap terpenuhi. FYI ini diberikan juga berdasarkan karakteristik pekerjaan. Kalau menurut saya, contoh penerapan atau praktik nyata smart governance yang lain itu bisa dari CISN atau Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. CISN adalah platform digital terintegrasi berbasis teknologi yang dikembangkan oleh BKN. Baik, menarik nih dari dua contoh penerapan tadi. Menurut kalian, kira-kira gimana sih good dan bad practice-nya? Kalau dari sisi good practice-nya nih, Mbak, FBA ini dapat membantu ASN, terutama bagi ASN di daerah-daerah untuk menyesuaikan beban kerja dengan kondisi pribadi mereka, sehingga mereka juga tetap bisa untuk produktif gitu. Tapi perlu diingat juga, FWA kadang juga dianggap sebagai tambahan hari libur. Inilah contoh bad practice yang ada untuk WFA, sehingga mengakibatkan produktivitas menurun. Jadi perlu sistem monitoring dan penilaian kerja yang lebih baik untuk agar WFA ini tidak disalahgunakan. Oke, nah tadi kan udah disampaikan good dan bad practice dari FWA. Kalau dari sisi CASN sendiri, gimana sih menurut kalian bad dan good practice-nya? Oke, kalau untuk good practice-nya, menurut saya di CSN ini dapat mempermudah layanan administrasi ASN karena penggunaan sistem tunggal sehingga lebih transparan, efisien, dan mendukung penerapan sistem merit. Hanya saja, kita butuh memastikan bahwa CSN ini tidak menjadi aplikasi atau portal yang tumpang tindih dengan portal-portal yang lain. Itu sih kalau menurut saya. Tapi Mas Iqbal, sampai sekarang belum semua instansi menggunakan CSN secara optimal. Masih ada banyak kendala teknis seperti sistem yang kadang tidak stabil, data yang belum terintegrasi, dan belum adanya sentralisasi penuh. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kunci keberhasilan dan strategi supaya good practice dan bisa diperluas tuh gimana sih caranya? Kalau berbicara mengenai kunci keberhasilan dari FBA sendiri, menurut saya FBA adalah cara baru untuk mengikuti pola kerja modern sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan fleksibilitasnya, ASN bisa lebih produktif dan juga profesional tanpa harus mengorbankan kualitas dari pelayanan publik. Tapi syaratnya harus jelas, yaitu harus ada sistem penilaian kinerja yang terukur serta mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digital. Tentu juga kalau untuk penyebarannya,
bisa menggunakan sosialisasi WFA itu sendiri dengan menjelaskan peraturan Menteri PAN-RB nomor 4 tahun 2025 yang lebih jelas dan lebih terperinci, bisa memberikan keleluasan bagi instansi untuk menentukan jenis fleksibilitas sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Jadi jelas aturannya bukan sekedar dipahami, tapi dipahami sebagai tambahan libur saja. Oke, kalau itu dari FWA, sekarang dari sisi ASN sendiri, gimana sih kunci keberhasilan dan cara penyebarannya? Oke, kalau dari CSN sendiri, saya berpendapat kunci keberhasilan itu terletak pada digitalisasi proses layanan kepegawaian. Dengan sistem ini, birokrasi jadi lebih cepat, peluang KKN berkurang, efisiensi meningkat. Transparansi juga lebih baik karena status layanan bisa dilacak secara real time, sehingga meminimalisir manipulasi data dan menumbuhkan kepercayaan publik. Itu sih. Betul. Cara penyebarannya perlu kebijakan yang tegas. Misalnya, si ASN harus ditetapkan sebagai aplikasi tunggal untuk manajemen ASN. Kalau masih ada aplikasi yang tumpang tindih di instansi lain, tujuan integrasi tidak akan tercapai. Oke, berarti tetap ada kendala ya, misalnya bad practice tadi itu. Terus apa sih penyebab kegagalan FBA atau CASN sendiri? Terus gimana buat solusinya itu? Oke, Mbak. Menurut pandangan saya sendiri, FBA itu sering gagal bisa dikarenakan karena adanya oknum yang tidak patuh. Nah, ASN jadi sulit diawasi dan target kerja yang tidak jelas. Nah, solusinya perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melalaikan tanggung jawab. Nah, alternatifnya kita bisa memperkuat manajemen kinerja berbasis outcome seperti target yang jelas, terukur, dan juga transparan. Sedangkan kalau SIASN, kegagalannya muncul karena kendala teknis, literasi digital ASN yang belum merata, dan kurangnya integrasi antar aplikasi. Solusinya, pemerintah perlu perkuat infrastruktur agar merata, lakukan pelatihan ASN agar melek digital atau mengerti literasi digital, dan melakukan percepatan sentralisasi data. Kalau tiga hal ini dilakukan, si ASN bisa benar-benar jadi fondasi smart ASN. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk pandangannya sangat komprehensif ini. Jadi dari diskusi kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa food practice seperti FBA dan CASN bisa mendorong produktivitas, efisiensi, transparansi, serta mendukung sistem merit ASN. Namun, kita tetap harus waspada terhadap bad practice seperti penyalahgunaan fleksibilitas kerja atau lemahnya integrasi sistem digital. Kunci keberhasilannya ada pada profesionalisme, penerapan sistem merit, serta komitmen ASN untuk menjadi smart ASN yang digital, inovatif, dan kolaboratif. Terima kasih semua untuk narasumber yang hadir saat ini, dan terima kasih juga untuk pendengar setiap podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.